Halo, perkenalkan saya Kavita Rahman, saya siswa kelas Business Intelligence and Growth Hacking dari Pacman. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek A/B testing pada kampanye pemasaran. Oke, pada introduction kali ini, apa sih latar belakang dari proyek ini? Jadi, sebuah perusahaan pemasaran ingin menjalankan kampanye yang sukses dalam pasar yang kompleks. Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu, apakah kampanye akan sukses dan seberapa besar kesuksesan yang dapat dikaitkan dengan iklan yang akan dilakukan dalam sebuah eksperimen. Kemudian kita akan melakukan sebuah proses eksperimen yang namanya A/B testing. Pada eksperimen ini kita akan mengacak dua versi untuk menentukan versi mana yang dampaknya paling maksimum. Nah, pertanyaan yang ingin dijawab, apakah dari kampanye itu akan sukses dan seberapa besar kesuksesan yang didapatkan dengan iklan pada eksperimen yang kita lakukan. Oke, data yang kita gunakan kali ini sumbernya dari Kaggle. Informasi datanya antara lain ada user ID, test group, converted, total ads, most ads per day, most ads per hour. Selanjutnya setting up problem. Di sini ada eksperimen goalnya apa sih? Nah, tujuan dari eksperimen A/B test yang kita lakukan di sini ini kita ingin melakukan pengujian pemasaran ini untuk menentukan apakah kampanye pemasaran berhasil, dan jika berhasil, seberapa efektif iklan dalam mendorong konversi atau pembelian produk. Nah, metrik yang kita pilih di sini dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Objektifnya menentukan kampanye pemasaran yang baru apakah berhasil. Kemudian how to achieve-nya melihat seberapa efektif iklan baru untuk mendorong konversi atau pembelian produk. Kemudian outcome-nya di sini kita melihat persentase meningkatnya dari yang terpapar iklan. Kemudian driver metric-nya di sini persentase orang yang membeli produk setelah terpapar iklan atau PSA, Public Service Announcement. Nah, guardrail metriknya di sini adalah jumlah total iklan yang dilihat oleh pengguna dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya kita define varian. Di sini ada control group. Di sini adalah kelompok yang melihat PSA atau pengumuman layanan masyarakat. Di sini ada yang kedua ada treatment group. Di sini adalah kelompok treatment yang terpapar iklan dalam kampanye pemasaran. Kemudian kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis nolnya di sini adalah nilai konversi dalam kelompok treatment lebih rendah dari atau sama dengan nilai konversi dari kelompok kontrol. Hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya di sini nilai konversi dalam kelompok treatment lebih tinggi dari nilai konversi dalam kelompok kontrol. Desain eksperimen. Di sini untuk penentuan randomisasi unitnya kita menggunakan user ID yang mana masing-masing user ID itu unik dan dapat digunakan sebagai unit randomisasi. Kemudian target of randomization unitnya di sini kita memastikan bahwa kelompok treatment dan kelompok kontrol itu seimbang, jadi tidak ada yang berbeda. Selanjutnya sampel size. Di sini kita signifikan levelnya atau alfanya kita menggunakan 0,05. Kemudian power levelnya di sini adalah kita atur sebesar 0,8. Kemudian standard deviation-nya kita di sini menggunakan 0,07. Kemudian difference between control and treatment kita menggunakan 1%. Kemudian kita hitung jumlah kredit sampel menggunakan formula sebagai berikut. Jadi dari eksperimen di atas, ukuran sampel yang kita butuhkan adalah sekitar 770 per masing-masing kelompok. Kemudian berapa lama kita menjalankan eksperimen ini dengan perkiraan asumsi 100 pengunjung per hari, maka kita berlangsung sekitar 1 minggu atau 7,7 hari. Selanjutnya analyzing dan interpreting the data. Di sini kita mengecek quality dan exploration dari data. Dari hasil pengecekan tidak terdapat missing value. Terus kita juga mengecek statistik deskriptifnya dari data tersebut. Kemudian kita melakukan pengecekan untuk seluruh kolom apakah sesuai nilainya. Kemudian kita memastikan distribusi di masing-masing kolom test group itu sesuai proporsinya antara kelompok kontrol dan kelompok treatment. Selanjutnya SRM test with chi-square test. Di sini karena data sampel yang kita gunakan sudah seimbang, jadi tidak ada perbedaan signifikan dalam ukuran sampel antara kelompok kontrol dan kelompok treatment. Maka SRM tidak menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Selanjutnya hipotesis testing dan analisa hasil
sebelumnya didapatkan dari visualisasi menunjukkan bahwa probabilitas untuk mendapatkan H0 dari sampel lebih kecil daripada batas alfa yang telah ditetapkan. Secara statistik tidak ada cukup bukti untuk menerima H0. Nilai p-value-nya lebih kecil daripada alfa sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat konversi kelompok treatment dan kontrol. Maka kelompok treatment memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi secara signifikan daripada kelompok kontrol. Selanjutnya kita menghitung confidence interval antara treatment dan kontrol. Berdasarkan hasil di atas dengan tingkat kepercayaan 95%, kita memperkirakan perbedaan proporsi antara kelompok treatment dan kelompok kontrol berada dalam rentang 0,0014 hingga 0,0333. Dapat dikatakan bahwa peningkatan penggunaan konversi kampanye iklan atau ad atau kelompok treatment meningkat sebesar 0,0014 hingga 0,0333. Conclusion and recommendation. Dari hasil analisis di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok treatment atau ad memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol atau PSA. Nah, rentang confidence interval yang tidak mencakup nilai 0 menunjukkan bahwa kelompok treatment memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi secara signifikan daripada kelompok kontrol. Recommendation for the business. Berdasarkan hasil uji hipotesis, terdapat bukti statistik atau statistik signifikan yang menunjukkan bahwa kelompok treatment memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Meskipun bukti statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, disarankan untuk memantau metrik-metrik yang relevan seperti tingkat konversi dan ROI atau return on investment. Melalui perubahan yang dilakukan pada kelompok treatment, terbukti terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna yang melakukan konversi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang melibatkan kelompok treatment lebih efektif dalam menghasilkan hasil yang diinginkan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perubahan tersebut dianggap secara praktik signifikan atau practically signifikan. Rekomendasi for the next experiment, kita bisa mencoba untuk melakukan eksperimen yang lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada peningkatan konversi di kelompok treatment. Kemudian melakukan pengujian lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan dapat diandalkan. Kemudian selanjutnya memperhatikan faktor-faktor lain seperti segmentasi pengguna, targeting iklan, atau jenis kampanye yang dapat mempengaruhi tingkat konversi sehingga dapat mengoptimalkan strategi pemasaran pada perusahaan. Referensi yang digunakan di sini adalah materi terkait testing statistical hypothesis dari buku Sheldon M. Ross di Introductory Statistics. Sekian dan terima kasih terkait penjelasan materi kali ini.